Dari Ferdi Sambo bersama dengan Irjen Suwondo Nainggolan, Irjen Adi Derian memimpin operasi calon presiden potensial 2024 dengan dana judi 303. Targetnya apa? Menjadikan Sambo sebagai Kapolri pada tahun 2024. Inilah jejak digital Kaisar Rembo Sambo. Bahkan ini jejak-jejaknya, jaringan-jaringannya. Ternyata ini adalah proyek 2024. Apa isinya? Hasil daripada 3 tokoh togut internasional ini melahirkan generasi Sambolado. Saya 1 minggu yang lalu mendatangi Habib Rizik di rumah beliau di Petamburan. Itu saya lihat tangan beliau. Satelit Palapa B, satelit Palapa, ya apa B2 apa? Satelit Palapa itu jantungnya Indonesia, ya kan? Rahasianya negara. Itu dijual oleh Ibu Megawati waktu menjadi presiden kepada perusahaan Yahudi yang berpusat di Singapura, yaitu perusahaan Singtel. Penguasaan sistem politik dan hukum ini bukan rahasia lagi. 60 produk hukum di Indonesia tidak lepas daripada intervensi asing dan asing. Kemudian penghancuran moral untuk menghancurkan generasi Indonesia. Cina dropping 600 ton narkoba. Bahkan sekarang pengguna narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat SD. Bahkan anak-anak TK itu dijejali narkoba jenis permen. Bahkan sekarang muncul lagi narkoba jenis perangko. Itu kalau diletakkan di lidahnya anak-anak, itu sudah terjadi di Indonesia. Mereka muncul halusinasi. Jika terjadi di Indonesia pembunuhan, jadi kakak bunuh adiknya karena pengaruh narkoba jenis perangko. Jadi Cina untuk menghancurkan generasi Indonesia dropping 600 ton narkoba. Amerika untuk menghancurkan generasi di Indonesia gerakan feminisme, gerakan kesetaraan gender. Belum selesai kesetaraan gender, LGBT. Ini lebih dahsyat, lebih dahsyat. Kemudian penghancuran militansi Islam lewat apa? Stigma radikalisme, terorisme dan sebagainya. Deislamisasi dengan proyek deradikalisasi Islam. Ada lagi sekarang bahasanya agak elegan, agak sopan bahasanya apa? Moderasi Islam. Itu adalah proyek deislamisasi. Kemudian konversi agama atau pemurtatan. Ini kolaborasi antara negara-negara barat dan lembaga-lembaga misionaris dunia. Jadi ini 9 ini sudah diterapkan di Indonesia. Targetnya 2025. Umat Islam harus melek ini. Bahkan Edmund Paris mengungkap di Indonesia ini, Bang. Jadi dia mengatakan kurang lebih 33.000 orang disebar di seluruh dunia, ordo Jesuit. Dan mereka semuanya disebar di berbagai profesi. Prajurit dalam pasukan rahasia angkatan bersenjata, pemimpin partai politik, pejabat tinggi, para jenderal, penegak hukum, dokter, akademisi, budayawan, aktivis LSM dan HAM. Nah, ini tokohnya. Siapa yang menggerakkan di Indonesia? Itu Peter Buck. Siapa yang dijadikan, yang digerakkan? Artinya komandonya Jenderal Ali Murtopo.
Korlapnya, koordinator lapangannya Jenderal LB Murdani. Ini diungkap secara rinci oleh Bapak Dr. Busro Moqaddas, Ketua KPK, ketika beliau tulis disertasi doktor. Diungkap secara rinci. Alhamdulillah saya dapat kiriman satu disertasi doktor beliau, saya dikasih satu, tebalnya sekian, mengungkap tentang peranan Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal LB Murdani. Nah, 3 tokoh ini sudah mati, sekarang diteruskan oleh kadernya Jenderal Hendro Priyono dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Bener enggak? Bener? Hanya kita saja enggak tahu, Pak. Ini semuanya Zionis Yahudi. Bagaimana makar jahatnya dalam menjalankan makar jahat mereka? Ini kaum Yahudi ini dikomandani oleh 3 taghut internasional: Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Mereka memperalat teori setan ateis Charles Darwin sebagai entry point untuk memasarkan sistem taghut mereka ini. Dari Karl Marx merumuskan teori ekonomi atau filsafat materialisme yang lengkap. Di satu sisi dibangun di atas dasar teori evolusi, dan di sisi lain di atas teori manusia adalah hewan dan materi. Sigmund Freud menyusun teori psikologis untuk menafsirkan susunan jiwa manusia dan aktivitas-aktivitasnya. Ia bangun teorinya di atas teori manusia adalah hewan. Semuanya mengerucut pada Darwinisme. Adapun Emil Durkheim merumuskan teori sosial untuk menafsirkan gejala-gejala sosial di masyarakat. Ia membangun teorinya di atas pemikiran manusia adalah hewan, yaitu dominasi aspek kehewanan pada diri manusia di satu sisi dan tiadanya kebakuan pada nilai-nilai sosial pada sisi yang lain. Ketiganya melayani dan mengembangkan teori Darwin sampai taraf yang bahkan belum terbetik dalam benak Darwin sendiri. Akhirnya muncullah di Indonesia hasil daripada 3 tokoh taghut internasional ini, melahirkan generasi Sambolado. Sambolado ini hasil dari pemikiran 3 tokoh internasional itu. Dikembangkan di Indonesia, lahirlah generasi Sambolado. Escobar Sambo, hidupmu glamor tajir melintir di istana Polri bagaikan sultan, harta berlimpah menggenggam tahta, divisi propam yang konon katanya sebagai garda terdepan, rangkap jabatan lintas sektoral untuk mengendalikan bisnis judi, narkoba, prostitusi, hingga rekayasa kasus pembunuhan. Inilah jejak digital Kaisar Rembo. Oh, Rembo apa? Sambo, bukan Rembo, Sambo. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, benar-benar jejak digitalnya terekam oleh umat ini. Umat Islam harus cerdas, Pak, ya, harus melek. Ini tidak lepas daripada gerakan Zionis Yahudi internasional. Bahkan ini jejak-jejaknya, jaringan-jaringannya, nggak usah dirinci, Pak, tambah sumpek. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tambah sumpek. Nah, ternyata ini proyek 2024, target proyek 2024, berarti kurang 2 tahun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ternyata benar, kita teliti di dalam Al-Quran, Allah
tidak pernah memerintah Nabiullah Musa untuk membunuh Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, taat, istiqomah, berjuang, cukup. Yang ngurus Fir'aun siapa? Allah. Begitu juga Pak, kita di Indonesia ini, kita harus taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Taat, istiqomah, berjuang. Yang ngurus Sambo, siapa yang bongkar? Allah. Ini baru, tadi kan Fir'aun original saja bagi Allah mudah, kun fayakun, apalagi Fir'aun jenis KW, sangat-sangat mudah. Makanya umat Islam ini tetap istiqomah, ati Allah wa atiur Rasul, istiqomah, berjuang. Ternyata ini adalah proyek 2024. Apa isinya? Dari Ferdi Sambo bersama dengan Irjen Suwondo Nainggolan, Irjen Adi Derian, memimpin operasi calon presiden potensial 2024 dengan dana judi 303. Targetnya apa? Menjadikan Sambo sebagai Kapolri pada tahun 2024. Inilah jejak digital Kaisar Rembo Sambo. Bahkan ini jejak-jejaknya, jaringan-jaringannya. Ternyata ini adalah proyek 2024. Saya 1 minggu yang lalu mendatangi Habib Rizik di rumah beliau di Petamburan. Itu saya lihat tangan beliau kisut, karena hampir satu tahun lebih kan itu ditaruh di bawah tanah, tidak tersentuh sinar matahari. Kasihan dia. Sampai hari ini tahanan kota, tidak boleh keluar. Ini dolimnya luar biasa. Kenapa? Satu-satunya yang paling ditakuti oleh Cina dan oligarki itu adalah Habib Rizik Syihab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu semuanya adalah oligarki. Ini pemilik utama TNI Polri. Makanya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam.